Akhirnya dia lari ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapannya Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menoleh ketika saya panggil? Apakah engkau ini marah kepadaku?" Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, saya enggak marah kepadamu, bahkan saya enggak kenal kepadamu." Kemudian dikisahkan juga ada salah seseorang lelaki yang mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang yang mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya dia manggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," tapi Nabi nggak noleh ke arahnya. Manusia ini kalau dipanggil kemudian dia nggak noleh, dia dengar tapi dia nggak noleh, berarti bisa jadi nggak kenal. Atau kita salah manggil. Misal kita manggil orang, "Ya Ahmad, ya Ahmad," ternyata ini orang ini bukan Ahmad, ya dia nggak akan noleh. Atau dia namanya Ahmad, ketika dipanggil dia nggak kenal dengan yang manggil, maka dia juga nggak akan gubris, nggak noleh. Nah ini lelaki tadi ketika mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dia panggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," walam yaltafitu ilaih. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak menoleh ke arahnya, maka dia kebingungan. Akhirnya dia lari ke arah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdiri di hadapannya Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menoleh ketika saya panggil? Hal anta alayya ghadban, apakah engkau ini marah kepadaku?" Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, saya enggak marah kepadamu, bahkan saya enggak kenal kepadamu." Bagaimana mungkin saya marah? Kenal saja tidak. Maka yang mimpi jadi bingung, "Ya Rasulullah, bukankah para ulama itu menjelaskan bahwasanya engkau ini mengenal umatmu melebihi daripada kenalnya seorang ibu kepada anaknya? Engkau cinta kepada umatmu melebihi daripada kecintaan seorang ibu kepada anaknya." Kata Rasulullah, "Sadaqu." Mereka berkata benar. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dan sesungguhnya kenalku kepada mereka umatku itu dengan kadar sholawat yang mereka baca. Engkau enggak pernah bersolawat kepadaku, bagaimana mungkin saya kenal kepadamu?" Nabi semakin kenal kepada umatnya kalau umatnya itu banyak-banyak bersolawat. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah itu diriwayatkan disampaikan oleh malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dengan namanya, bahkan bukan namanya saja, nama ayahnya pun disebut. Ketika seseorang bersolawat, maka malaikat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Inna fulan, fulan," lalu namanya Ahmad berarti Ahmad bin Muhammad, kalau ayahnya namanya Muhammad, "yusallimu alaik," atau yusalli alaik, bersolawat kepadamu. Nah kalau orang sehari solawat kepada Nabi 1000 kali, bayangkan kalau kita setiap hari ada orang datang kepada kita mengucapkan, "Pak Ahmad kirim salam," 1000 kali. Semenit setelahnya itu, "Pak Ahmad kirim salam." Walaupun kita ini yang dapat salam ini nggak pernah berjumpa, pasti kita akan penasaran, siapa ini Ahmad yang setiap hari mengucapkan salam kepada saya 1000 kali. Apalagi kalau kenal, kita kenal, kemudian ada orang datang dari kota mana, "Ahmad kirim salam, Ahmad kirim salam," setiap hari 1000 kali, 1000 orang yang berbeda datang kepada kita nyampaikan salamnya fulan, pasti kita nggak mungkin lupa. Begitu juga dengan kalau kita sholawat kepada Rasulullah. Makanya Rabi'atul Adawiyah sehari sholawat sama Nabi ribuan kali, diperbanyak sholawatnya. Ketika ditanya, "Kenapa kau banyak sholawat kepada Nabi?" Ya karena kalau saya sholawat, nama saya disampaikan di hadapan Nabi. Maka kalau saya sholatnya cuma 1, 2, 3 kali, 10 kali, saya takut Nabi itu lupa. Tapi kalau satu hari disampaikan nama saya, "Rabi'atul Adawiyah yusalli alaik," "Rabi'atul Adawiyah tusallimu alaik," maka saya berharap di yaumil qiyamah Nabi nggak lupa dengan saya, karena nama saya puluhan ribu kali setiap hari disampaikan di hadapan beliau. Nah ini Nabi bilang kepada orang yang mimpi tadi, pengetahuan saya, kenalnya saya kepada umatku ini dengan kadar sholawat yang mereka baca. Maka bangun daripada tidurnya, dia menyadari kekurangan dirinya yang jarang bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia azamkan pada dirinya, ya, terapkan kepada dirinya, tidak boleh lewat sehari semalam terkecuali paling sedikit minimal saya sholawat 100 kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibaca dia setiap hari 100 sampai akhirnya mimpi lagi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mimpi Rasulullah sudah menoleh ke arahnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saat ini sekarang baru saya kenal dengan dirimu." Kenapa? Dia memperbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.